Kalau kita ngomongin daftar orang terkaya di Indonesia, nama Hermanto Tanoko pasti muncul. Tapi yang bikin beliau ini menarik banget bukan cuma statusnya loh, tapi gimana beliau itu tetap rendah hati, gampang dijangkau, dan selalu mau berbagi ilmu. Nah, di balik itu semua, ada satu filosofi inti yang terus terang mungkin bakal bikin Anda kaget. Yap, Anda nggak salah baca. Bukan kerja keras dulu sampai lupa segalanya baru nanti bahagia, tapi justru sebaliknya. Bahagia dulu, baru yang lainnya ngikutin. Ini adalah kunci yang membuka seluruh cara berpikir beliau yang ternyata jauh lebih dalam dari sekedar ngumpulin harta. Oke, jadi gimana cara nerapin filosofi ini dalam kehidupan nyata? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan bedah tuntas lewat 5 pilar kesuksesan ala Hermanto Tanoko. Mulai dari pola pikir, strategi bisnis, pelajaran dari kegagalan, prinsip kepemimpinan, sampai soal warisan dan tujuan hidup. Kita mulai dari pilar yang pertama dan paling fundamental, pola pikir. Menurut Pak Hermanto, sebelum kita ngomongin strategi, modal, atau apapun itu, semuanya berawal dari sini. Dari cara kita ngelihat dunia dan kesempatan yang ada di dalamnya. Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget jadi momok, terutama buat anak-anak muda yang mau mulai usaha. Perlu privilege nggak sih buat jadi sukses? Jawaban Pak Hermanto soal ini terus terang, lugas, dan tajam banget. Menurut beliau, di zaman sekarang, ngomongin privilege itu seringnya cuma jadi alasan. Coba deh kita bandingin. Dulu, mau bisnis itu hambatannya gede banget. Butuh modal besar, harus punya toko fisik, pertumbuhannya juga pelan. Tapi sekarang, aturan mainnya udah jungkir balik total. Ide cemerlang itu udah jadi modal paling utama. Konten bisa viral dalam semalam, dan bisnis bisa jalan dari mana aja. Jadi, hambatan itu sebenarnya udah runtuh. Oke, setelah mindsetnya benar, langkah selanjutnya apa? Tentu aja, membangun strategi bisnis yang kokoh. Jadi apa sih resep Pak Hermanto buat ngebangun bisnis yang bukan cuma hebat, tapi juga awet? Resepnya itu simple banget. Cuma ada 3 kunci utama. Pertama, ciptakan nilai dan manfaat yang benar-benar dirasain sama pelanggan. Kedua, pastikan produk atau jasa kita itu punya sesuatu yang beda, yang kuat, jadi nggak gampang dicontek orang. Dan yang ketiga, ini penting banget, jaga keuangan perusahaan tetap sehat. Biar kita nggak bikin keputusan panik cuma demi ngejar duit jangka pendek. Nah, coba perhatiin deh pergeseran fokusnya di sini. Titik awalnya itu bukan produk, bukan juga profit, tapi pelanggan. Pertanyaan yang selalu beliau ajukan adalah, nilai tambah apa yang bisa saya kasih buat mereka? Inilah jantung dari semua strateginya. Sekarang kita masuk ke bagian yang menarik banget. Kita bakal lihat gimana keputusan terbaik sekaligus keputusan terburuk dalam karir beliau itu ternyata datang dari satu sumber yang sama, kekuatan fokus. Perjalanannya nih bener-bener jadi bukti nyata. Coba lihat, di tahun 86 beliau ambil keputusan brilian, fokus memperkuat bisnis intinya, yaitu chat, dengan bikin bahan bakunya sendiri. Hasilnya, meledak. Tapi cuma 2 tahun kemudian, beliau malah coba-coba diversifikasi ke bisnis yang nggak dia kuasai, kayak kulit dan kayu. Hasilnya, gagal. Nah, hikmah terbesarnya kelihatan pas krisis moneter 97. Karena bisnis intinya super kuat dan fokus, perusahaannya malah bisa melesat di saat yang lain tumbang. Pesannya jelas banget kan buat kita semua? Pertumbuhan yang sejati itu datang dari memperkuat akar, bukan dari ngejar banyak dahan yang sebenarnya nggak kita pahami sama sekali. Bisnis yang kuat tentu butuh orang-orang yang kuat buat menjalankannya. Nah, ini membawa kita ke pilar keempat, kepemimpinan. Gimana sih cara Pak Hermanto milih orang yang pas buat memimpin perusahaan-perusahaannya yang seabrek itu? Untuk menjelaskan sikapnya yang nggak bisa kompromi soal integritas, Pak Hermanto pakai analogi yang dalam banget. Bayangin deh, ada segelas air putih jernih. Terus saya tanya, kamu mau nggak saya tetesin sedikit aja racun timah hitam? Pasti nggak mau kan? Karena setetes racun aja udah cukup buat ngerusak semuanya. Nah, kayak gitu juga karakter dalam sebuah tim. Jadi, kalau kita bayangin seorang pemimpin itu kayak bangunan, bagi Pak Hermanto, integritas dan karakter itu adalah fondasinya. Wajib ada, nggak bisa ditawar. Sementara skill atau keahlian, itu kayak perabotnya. Bisa ditambahin, bisa dipelajari, bisa di-upgrade kapan aja. Kenapa? Ya karena skill itu gampang diajarin, tapi karakter yang jelek itu susah, bahkan mungkin mustahil buat diperbaiki. Dan akhirnya, kita sampai di pilar kelima. Pilar yang menjawab pertanyaan paling fundamental. Buat apa sih ini semua? Kita akan bergeser dari sekedar taktik bisnis ke tujuan hidup dan warisan yang lebih besar. Pendekatan beliau soal visi ini juga praktis banget.
Lupakan deh mimpi 50 tahun yang rasanya jauh banget dan malah bikin kita pusing sendiri. Kata beliau, mending kita bikin tujuan besar yang menantang, tapi realistis dalam siklus 5 tahunan. Ini bikin semangat kita terus nyala dan progresnya tuh kerasa nyata. Pada akhirnya, yang jadi bahan bakar beliau itu bukan lagi soal profit, tapi soal warisan. Warisan yang baik untuk anak cucunya, dan juga memastikan usahanya itu punya dampak positif yang lebih luas buat masyarakat. Nah, disinilah semua benang merahnya nyambung lagi ke filosofi awal tadi. Jadi kebahagiaan, keluarga, pasangan yang suportif, itu semua bukan piala yang kita dapat di garis finish. Justru sebaliknya, itu adalah bensin yang kita butuhkan buat memulai dan terus melaju di perjalanan menuju sukses itu sendiri. Jadi, setelah kita bedah semua pilar ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Bukan soal 50 tahun dari sekarang, tapi 5 tahun ke depan. Apa sih visi ambisius tapi bisa dicapai yang mau Anda kejar mulai hari ini?